Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita mengkaji sebuah disiplin ilmu, dalam hal ini kita mengaji kitab Majalisus Saniyah, kita berhadiah terlebih dahulu kepada musannifnya dan kepada guru-guru kita. Ila rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim fi daraihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang sangat terkenal, sahabat paling kontroversial, sahabat yang paling kita ketahui, yakni Abi Hurairah. Abi Hurairah itu Abdurrahman ibnu Sakhar ya. Kalau kita lihat sedikit daripada biografinya, beliau itu adalah berasal dari negara Yaman. Padahal hanya 4 tahun bersama Rasulullah, tapi luar biasanya beliau bisa sampai meriwayatkan hadis dengan menduduki sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam sebuah penelitian, beliau itu meriwayatkan sampai di angka 5.374 hadis. Masya Allah. Banyak sekali ya, di angka ribuan. Kalau kita 10-20 pun belum tentu hafal hadis ya. Kalau beliau sampai 5.000 lebih. Uniknya beliau itu wafat di Madinah. Sama dengan Rasulullah wafat di Madinah. Mungkin itu ya, sebatas biografi. Kalau kita melihat biografi-biografi ahli hadis, periwayat hadis dari kalangan sahabat, ada Abdullah bin Umar, ada Abi Sa'id Al-Khudri, ada Anas bin Malik. Kalau dari kalangan perempuannya itu ada Sayyidatuna Aisyah, sekaligus istri beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, kita bahas sesuai dengan konteks apa yang disampaikan dalam kitab hadis berikut ini, yaitu Majalisus Saniyah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Nah, itu ya. Jadi maksud ma nahaitukum, segala sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya larang terhadap kalian semua itu agar dijauhi. Tapi perlu menjadi catatan, menjauhi sebuah larangan itu tidak mudah. Intinya ada hal-hal yang perlu ditempuh dan diraih. Seperti itu. Contoh kecil, seperti orang yang katakanlah mabuk ya, senang mabuk gitu. Meminum-minum khamar. Tentu kalau kita cermati, tidak mungkin orang tersebut bisa secara totalitas langsung 360 derajat meninggalkan meminum khamar secara total. Ada langkah-langkah yang perlu ditempuh, misalnya interval tiap hari menjadi dijarangkan 1 minggu sekali. Sudah terasa enak 2 minggu sekali, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan, terus bertahun-tahun sampai pada akhirnya bisa menghilangkan kebiasaan buruk, menghilangkan bad habit,
mabuk ya, kita jadi jauh dari perbuatan maksiat. Itulah ya. Itu mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Jadi, manahaitukum anhu fajtanibuh itu umum, mencakup segala larangan yang Allah perintahkan untuk kita jauhi. Kemudian selanjutnya kita melihat konteks hadis wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Segala sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, itu kita kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi sama, yang namanya perintah itu biqadrihi mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Ada langkah-langkah yang perlu dititi, ada langkah-langkah yang perlu dijalani, ada langkah-langkah yang perlu ditempuhi, seperti itu. Contoh kecil seperti seseorang yang tadinya tidak mau melaksanakan sholat. Kita tidak bisa langsung memerintahkan orang tersebut supaya melaksanakan sholat 5 waktu secara total. Gak mungkin lah. Tentu ada langkah-langkah kecil dulu. Peribahasanya masuk lewat pintu dia, keluar lewat pintu kita. Kita misalnya kebiasaannya itu selalu meninggalkan sholat, minimal respect terlebih dahulu terhadap adannya. Kalau ada adan, dijawab adannya, itu aja dulu. Ditingkatkan, diajak sholat 1 waktu, sholat 2 waktu, 3 waktu, 4, sampai 5 waktu. Dan menjadi sebuah habit yang bermula bukan dari keterpaksaan, tapi dari rasa senang yang timbul daripada ajakan yang sangat baik. Kalau kita melihat agama Islam itu pada dasarnya agama yang peaceful, atau agama yang memang penuh dengan kedamaian. Karena memang Rasulullah juga itu sebetulnya mengajak umat-umatnya dengan jalan yang damai. Saya agak sedikit miris kalau di sekolah-sekolah ini menyoroti Islam disebarkan dengan jalan perang ya. Saya inginnya itu kurikulum di sekolah itu agak sedikit direvisi. Jadi yang disorot itu jangan Islam berdakwah dengan cara perang saja. Karena memang banyak jalan-jalan dakwah Islam yang kalau kita cermati ternyata lebih banyak dengan jalan damainya. Seperti itu ya. Mungkin itu yang saya maksud. Faf'alu minhum mastata'tum. Sedikit lagi ya. Bayan nama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim. Karena bermula kehancurannya umat itu daripada banyaknya bertanya-tanya. Prakteknya nihil, tapi pertanyaan seperti kaum Yahudi terlebih dahulu. Itu kan? Itu mengakibatkan ifsad, kerusakan. Dan juga wahtilafihim ala anbiyaihim. Dan juga berselisih dengan apa-apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.